Oke, selamat siang Tribuners, saya Iga Almira kembali lagi dalam segmen Tamu Tribun. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Kepala BPS atau Badan Pusat Statistik, Pak Aidil Adha. Ya, sebagai Tamu Tribun kita pada episode kali ini. Nah, kedatangan Pak Aidil Adha ini atau selaku dari Kepala BPS, karena kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu tentang angka kemiskinan di Maluku Utara yang katanya meningkat. Nah, untuk Tribuners, kami akan membahas mengapa sih angka kemiskinan ini bisa meningkat atau angkanya berapa tingkat kemiskinan di Maluku Utara. Oke, jadi kita langsung saja mungkin untuk pertanyaan pertama kita akan ngobrol tentang angka. Jadi angka kemiskinan di Maluku Utara itu meningkat. Nah, berapa sih Pak angkanya itu kalau dibandingkan dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya dan kenapa dikatakan meningkat? Silakan Pak. Oke, baik. Makasih Mbak Iga. Selamat siang para Tribuners di Ternate. Jadi di Provinsi Maluku Utara itu angka terakhir pada bulan September kemarin kita merilis bahwa jumlah penduduk miskin kita itu 82.130 orang, dan ini sebetulnya meningkat jika dibandingkan dari rilis di bulan Maret tahun 2022. Jadi meningkatnya hampir 2.000 lebih peningkatan itu. Kemudian secara persentasenya pun kalau kita lihat ada peningkatan sebesar 0,14%. Jadi pada bulan Maret jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara itu sebesar 6,23%, sementara di bulan Septembernya meningkat menjadi 6,37%. Ya. Oke. Nah, apa sih yang diukur dari masyarakat sampai dikategorikan sebagai kemiskinan? Sampai bisa meningkat lah. Itu diukurnya dari mana Pak Aidil? Baik, terima kasih. Ini yang kadang-kadang kita melihat kemiskinan itu banyak versi. Tapi kalau kita di BPS, kita menghitung kemiskinan itu ada 2 periode. Jadi pada bulan Maret dan bulan September. Nah, data kemiskinan ini kita peroleh dari pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional namanya. Jadi Susenas itu kita selenggarakan di bulan Maret, kemudian di bulan September setiap tahun. Dari dua periode ini kita mengeluarkan angka kemiskinan di 2 periode. Jadi bulan Maret kita mengeluarkan angka kemiskinan sampai level kabupaten, sementara kalau di bulan September kita mengeluarkan angka kemiskinan hanya di level provinsi saja. Nah, BPS itu menghitung kemiskinan itu berdasarkan dari konsep yang dipakai oleh Bank Dunia, yaitu konsep Basic Need Approach, atau konsep ini adalah berdasarkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, dari kemampuan ini, kebutuhan dasar inilah dibuatlah garis kemiskinan namanya. Garis kemiskinan itu ada garis kemiskinan makanan dan ada garis kemiskinan non makanan. Kalau garis kemiskinan makanan itu berdasarkan 2.100 kalori yang dinilai dengan uang dari 52 komoditi. Jadi ada 52 komoditi yang dihitung, itulah yang menentukan garis kemiskinan untuk makanan. Jadi 50 jenis komoditi itu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, pokoknya dan lain-lain itu. Yang untuk mencukupi 2.100 kalori dinilai dengan uang. Kemudian ada satu lagi garis kemiskinan non makanan namanya. Garis kemiskinan non makanan ini itu diperoleh minimum itu berupa perumahan, sandang, pangan, dan kesehatan. Jadi kalau di sini ada 51 jenis komoditi di perkotaan dan ada 47 jenis komoditi di pedesaan. Nah, inilah sebetulnya yang menentukan kemiskinan. Jadi kalau seorang individu atau penduduk berada di bawah garis ini, dia masuk kategori miskin. Iya. Oke. Iya. Nah, kita sudah ngomong angka, kita sudah ngomong datanya. Nah, sekarang bisa mungkin dijelaskan oleh Pak Aidil apa sih pengaruh sehingga angka kemiskinan ini bisa meningkat? Walaupun sebenarnya ini sudah masuk isu nasional juga, isu internasional juga, karena resesi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk
Provinsi Maluku Utara sendiri sampai bisa meningkat, itu apa pengaruhnya Pak? Ya, kalau kita di Provinsi Maluku Utara ini Mbak Iga ya, ada 4 faktor sebenarnya yang dominan. Itu menyebabkan kemiskinan kemarin, meningkatnya kemiskinan. Itu yang pertama, kita tahu bersama pada bulan September ada kenaikan harga BBM. Di bulan September itu pada tanggal 3 September semua BBM itu naik. Nah ini memicu kenaikan dari semua bahan pokok dan juga transportasi. Nah sehingga yang kemarin kebutuhan untuk seseorang itu memenuhi kebutuhannya dengan nilai yang bisa lebih rendah, karena harga bahan pokoknya naik, maka kebutuhan mereka akan berkurang. Sementara harga akan naik. Nah itu juga menyebabkan garis kemiskinan juga naik karena kebutuhan. Nah itu jadi harga BBM itu yang pertama. Kemudian faktor dominan yang kedua itu adalah di bulan September, periode September itu harga kopra kita turun. Jadi kalau di bulan Maret kopra kita itu masih harganya 2.500 sampai 12.500 sampai 13 ribuan. Kemudian di bulan September itu menjadi 7.000 sampai 8.000. Nah sehingga daya beli masyarakat berkurang. Itu. Nah kemudian faktor yang ketiga, kalau kami lihat dari makroekonomi, pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan 3 itu di September itu memang mengalami kenaikan sebesar 24%. Tetapi kalau dari sisi pengeluaran, kita lihat konsumsi penduduk atau pengeluaran per kapita penduduk, pengeluaran penduduk itu mengalami kontraksi. Jadi daya beli penduduk itu turun. Jadi pada triwulan 3, ekonomi atau pengeluaran konsumsi rumah tangga itu turun atau minus sebesar 0,48% dibanding triwulan sebelumnya. Nah kemudian faktor yang keempat yang menyebabkan penduduk miskin kita meningkat di bulan September itulah nilai tukar petani kita melemah. Jadi nilai tukar petani kita di September itu turun dari 107 di bulan Maret menjadi 106. Jadi ada 4 faktor dominan sebenarnya yang menyebabkan mengapa kemiskinan di September itu meningkat di Maluku Utara. Iya. Oke. Nah untuk 4 faktor tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Aidil juga sempat disinggung mengenai apa itu yang ketiga? Provinsi Maluku Utara. Indeks kebahagiaan. Yang ketiga tadi yang disebutkan. Bentar. Faktor yang ketiga konsumsi, ya konsumsi rumah tangga, kemudian nilai tukar, harga kopra, kemudian ini kenaikan harga BBM. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Aidil nih tadi untuk 4 faktornya. Apakah dari data statistik ini tuh sebenarnya sejalan tidak? Karena Provinsi Maluku Utara itu sempat disebut sebagai provinsi terbahagia, disebut juga sebagai provinsi terkaya. Yang baru-baru saja nih, baru disebutkan kalau Maluku Utara itu provinsi terkaya, bahkan mengalahkan Amerika dan Cina kalau tidak salah lupa. Nah, boleh dijelaskan untuk datanya dari statistik, apakah sejalan dengan hal ini? Oke. Kita bicara indeks kebahagiaan, ya. Jadi indeks kebahagiaan itu sebetulnya kalau kita mau mengukur kebahagiaan itu ada berdasarkan moneter dan juga ada berdasarkan dari non moneter. Nah, kalau fenomena, kita ada fenomena sebenarnya ada fenomena paradok Easterlin namanya. Ada Easterlin paradok pada tahun 74 dia itu mengungkapkan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa berhubungan secara signifikan dengan pendapatan. Nah ini dulu digarisbawahi. Jadi kalau indeks kebahagiaan itu sebenarnya indeks subjektif, bukan indeks objektif yang dihitung berdasarkan angka. Nah dari sini sebetulnya kalau kita lihat indeks kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan pendapatan. Jadi pada dasarnya orang miskin pun boleh bahagia. Iya kan gitu, logikanya kan gitu. Nah, memang pertumbuhan ekonomi kita itu tertinggi di dunia, 27%. Tetapi indeks kebahagiaan bisa dinilai dari moneternya, misalnya kita hitung dari pertumbuhan ekonomi, IPM dan lain-lain. Tetapi bisa juga dari subjektif tadi, jadi rasa gitu. Nah, BPS itu
menghitung indeks kebahagiaan itu berdasarkan dimensi kepuasan hidup, kemudian perasaan, dan dimensi makna hidup. Nah, dari 3 dimensi inilah BPS menghasilkan indeks kebahagiaan. Kalau kita lihat di Maluku Utara itu, kepuasan hidupnya saya kira luar biasa, Mbak. Ya, kenapa? Ya, berapapun harga, mereka akan beli. Harga telur 4.000 mereka beli. Tetapi kalau barangnya nggak ada, itu mereka pasti protes. Gitu. Jadi rasa yang dirasakan oleh penduduk di sini, dia udah bahagia sebetulnya. Tetapi ya itu tadi, apakah dia sejalan dengan pendapatan dia? Belum tentu. Nah itu, makanya tadi ada, kalau kita ini hubungkan dengan teori tadi, benar gitu. Bahwasanya indeks kebahagiaan itu sifatnya subjektif. Hari ini saya bisa bahagia, besok belum tentu. Gitu. Iya. Jadi ya singkatnya apa ya? Bisa disebut kalau kebahagiaan dan uang tidak berhubungan di Maluku Utara. Iya, wah itu benar. Jadi sebenarnya masyarakat Maluku Utara sudah cukup bahagia walaupun pendapatannya nggak terlalu besar juga. Oke, menarik sekali. Tetapi kalau untuk Provinsi Maluku Utara terkaya, pertumbuhan ekonominya cepat sekali, tinggi sekali. Nah itu kenapa bisa dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, bisa masyarakatnya itu malah angka kemiskinannya itu meningkat, Pak? Ya, jadi begini, kita tahu bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara ini dominasinya adalah tambang dan industri tambang. Jadi nikel, industri nikel dan industri tambang nikel dan industri ferronikel. Nah, kita tidak tahu sejauh mana dampaknya pertumbuhan dari tambang dan industri tambang ini terhadap masyarakat. Nah ini, jadi kalau yang namanya makroekonomi ya kita lihat secara keseluruhan. Tetapi kalau kami lihat dari data-data yang kami punya sebetulnya, memang kalau kita lihat saya contohkan Halmahera Tengah, saya pernah melihat angka-angka di Halmahera Tengah kemiskinan. Kemiskinan di Halmahera Tengah itu dari tahun 2010 sudah tinggi sebetulnya, 24%. Nah kemudian di tahun 2022 ini mereka tinggal 12%. Berarti dalam periode 10 tahun mereka bisa menurunkan hampir separuh penduduk miskin di Halmahera Tengah. Tetapi kalau kita lihat persentase persentase penurunannya, dia lebih tinggi persentase penurunan pada saat sebelum ada tambang. Jadi pada saat sebelum ada tambang, mereka bisa menurunkan waktu itu 24 sampai ke 17 hanya dalam 3,5 tahun. Nah sekarang setelah ada tambang, sepertinya sedikit turunnya gitu. Jadi apakah itu ada dampak? Mungkin itu versinya para peneliti gitu. Tapi kalau dari angka yang kami lihat memperlihatkan seperti itu. Tetapi perlu kita sadari juga dari angka yang ada sebetulnya kemiskinan di Maluku Utara itu terendah se-Silampua. Bicara angka provinsi. Jadi kita bicara angka provinsi, kemiskinan di Provinsi Maluku Utara itu sebesar 6,37% di bulan September, itu adalah terendah di Silampua. Dia di Sulampua, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Jadi kita itu sebenarnya kalau secara angka provinsi kita rendah. Tetapi ada 2 kabupaten yang ekstrim. Nah itu. 2 kabupaten itu adalah Halteng dan Haltin. Yang penduduk miskinnya di atas nasional. Iya. Itu karena bagaimana tuh Pak bisa ekstrim 2 kabupaten itu? Ya, kalau dilihat sebetulnya peninggalan sejarah kalau menurut saya, pada saat pemecahan kabupaten itu penduduk miskinnya sudah tinggi. Nah, yang namanya penduduk miskin itu turunnya tidak secara drastis langsung turun banyak. Paling kalau kita lihat rata-rata 1 tahun itu hampir 1%, kadang-kadang tidak sampai 1% turunnya. Sehingga kalau dari awalnya sudah tinggi persentasenya, ya turunnya juga sedikit-sedikit, mereka akan di bawah terus. Tetapi kalau dalam waktu periode tertentu mereka bisa menurunkan banyak, itu sebenarnya prestasi. Tetapi kalau mereka mau memotong atau mendahului kabupaten lain, kayaknya berat karena kabupaten lain juga berusaha menurunkan kemiskinan. Iya. Oke, iya masuk akal. Oke, nah berhubungan dengan jawaban Pak Aidil tadi nih, berarti untuk dari data BPS Maluku Utara, penduduk miskinnya itu dominannya ke perkotaan kah atau ke pedesaan kah? Dan itu kenapa tuh Pak Aidil? Ya, oke.
Dari data yang kami lihat sebetulnya dalam 3 tahun itu penduduk di perkotaan itu meningkat, kemiskin. Jadi penduduk miskin di perkotaan itu meningkat. Sementara di pedesaan itu turun terus. Meskipun sebetulnya jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak, tetapi dia turun terus. Nah sementara di perkotaan itu penduduk miskinnya sedikit, tetapi dia naik. Naik. Ya pengaruhnya mungkin ya itu tadi ya. Masyarakat kita sekarang ini itu rata-rata melihatnya itu melihat di mana ada gula gitu. Perkotaan itu mereka memperkirakan gulanya banyak. Jadi semutnya berkerumun lari ke kota mencari pekerjaan. Iya. Sementara di situ lowongannya juga sedikit. Iya. Nah itu yang terjadi. Nah kemudian ya namanya hidup di kota, harga-harga lebih mahal dari pedesaan gitu. Nah itu yang sebenarnya ini. Tetapi secara angka kalau kita lihat penduduk miskin di pedesaan itu semakin lama semakin berkurang, tetapi penduduk miskin di perkotaan itu naik. Terutama yang kemarin karena dampak dari minyak, kemudian kopra dan lain-lain itu penduduk miskin di perkotaan benar-benar terasa. Jadi mereka memang naiknya tinggi di perkotaan. Di bulan September itu penduduk perkotaan itu naik hampir dari 5,18 ke 6,17%-nya. Jadi hampir 3.000 naiknya di situ. 1.000 lebih. Sementara di perkotaan, di pedesaan malah turun. Gitu. Malah turun penduduk miskinnya. Karena kebutuhan yang naik tadi. Ya, karena kalau di desa ya kebutuhannya masih banyak, ada gitu. Ada kebun, ada ini masih bisa. Kalau di perkotaan harganya naik, sementara daya belinya tetap. Sehingga mereka mau membeli sesuatu itu kenapa? Maksud saya penghasilannya tetap. Sehingga daya belinya turun gitu. Iya. Nah, menarik sekali. Oke, Pak Aidil, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Nah, untuk angka kemiskinan kan pasti selalu ada upaya-upaya supaya untuk menurunkan bagaimana supaya angka kemiskinan ini tidak meningkat. Nah, mungkin ada upaya atau usaha mungkin dari pemerintah berupa bantuan atau seperti apa tuh Pak untuk sejauh ini? Oke, makasih Mbak Iga. Nah ini, sebetulnya kemarin pada saat kenaikan harga BBM itu ada BLT namanya kan. BLT, kemudian ada sembako, kemudian ada PKH yang triwulanan. Kemudian pada saat ini kemarin BLT itu kan dibagikan setelah BBM setelah BBM naik. Itu sebenarnya program pemerintah untuk menekan jangan sampai kemiskinan ini naik sehingga kalau daya belinya turun, kemiskinan akan naik. Nah, sejauh mana sebetulnya program-program ini bisa terlaksana kalau kami tidak bisa melihat ke dalamnya, karena memang kita tidak bisa melihat siapa yang dapat bantuan, berapa bantuannya tidak bisa. Tetapi kalau kami lihat kalau tanpa bantuan ini, pada saat BBM naik kemarin kemiskinan akan jauh lebih tinggi naiknya. Nah, karena disalurkannya BBM ini, ya sehingga kenaikan itu dapat diredam dan kemiskinan itu dapat sedikit ditekan. Jadi memang kalau kita berharap ya bantuan ini tetap jalan untuk menanggulangi kemiskinan ini tadi. Tetapi yang namanya kemiskinan memang tidak bisa diselesaikan secara individu ya, maksud saya personal atau terpisah-pisah. Jadi untuk menekan angka kemiskinan ini harusnya kolaborasi antar semua stakeholder untuk menangani kemiskinan. Jadi tidak bisa hanya dinas ini, OPD ini. Jadi semua OPD harus benar-benar terlibat. Iya, saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aidil. Baik. Oke, Tribuners, pembahasan kita kali ini cukup menarik bersama Pak Aidil membahas tentang angka kemiskinan di Maluku Utara. Jadi walaupun meningkat, tetapi Maluku Utara itu termasuk provinsi yang terendah ya untuk meningkat kemiskinannya. Dan Provinsi Maluku Utara tetap menjadi provinsi yang paling bahagia karena uang tidak menjamin kebahagiaan, seperti yang tadi Pak Aidil juga jelaskan. Oke, mungkin Pak Aidil ada semacam segmen closing statement lah. Ada kata-kata mungkin mengenai tema hari ini untuk Tribuners. Iya. Para Tribuners, sebenarnya kita harus sama-sama yang namanya kemiskinan. Tidak hanya pemerintah sebenarnya yang harus menangani ini. Semuanya harus kita bersama-sama kolaborasi bagaimana memperkecil angka kemiskinan yang ada di Provinsi Maluku Utara. Meskipun Provinsi Maluku Utara sendiri kalau kita tahu jumlah kemiskinannya jauh di bawah
provinsi yang ada di Sulawesi, di Papua dan Maluku Utara, di Maluku. Namun yang namanya kemiskinan tetap aja miskin gitu. Semuanya harus kita talangi atau kita turunkan agar Provinsi Maluku Utara ke depan lebih baik lagi. Oke, semoga segmen kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Iga Almira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Pak Aidil. Oke, terima kasih ya. Waktunya. Iya, makasih Terima kasih semua. banyak. Makasih.